Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita dengarkan firman Tuhan satu ayat Bapak Ibu ya. Baru nanti kita masuk dalam kesaksian demi kesaksian dari seluruh partisipan yang hadir pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami merasakan kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Hingga pagi ini Bapak, Engkau masih membangunkan kami dari tidur kami. Kami boleh sehat, bernapas, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami juga di dalam Zoom meeting kami. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, mengagungkan Engkau sebab Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa bertahta dalam kehidupan kami, dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya bacakan satu ayat buat kita firman Tuhan, yaitu dari Bilangan 11 ayat 23. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Amin ya. Firman Tuhan ini menceritakan bagaimana pada waktu bangsa Israel berjalan dibawa oleh Musa dari Mesir, mereka mau ke tanah Kanaan ya, begitu banyak, ada sekitar 600.000 orang kata firman Tuhan. Di situ mereka di perjalanan, mereka lapar, mereka bersungut-sungut, kemudian bangsa Israel itu meminta kepada Musa. Mereka mengatakan kita tidak pernah makan daging selama di perjalanan, selama di padang gurun ini. Bagaimana ini Musa gitu. Kalau kita baca perikop di atasnya ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Nah di situ mereka bersungut-sungut. Kita tidak pernah makan daging, tidak pernah makan ikan. Kayak waktu kita bangsa waktu di Mesir. Kami balik lagi aja lah ke Mesir. Nah begitu kira-kira sungut-sungutnya bangsa Israel pada waktu itu. Nah kemudian Allah menjanjikan akan memberikan mereka makan daging 1 bulan penuh. Nah, itulah yang membuat Musa bertanya-tanya dalam hatinya. Dia memikirkan dengan logikanya bagaimana caranya Tuhan untuk memberikan makan 600.000 orang yang saya pimpin ini makan daging. Dan dia katakan kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 21 dikatakan, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersamaku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau, maksudnya Tuhan berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Nah, ayat 22 dikatakan, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Wow, luar biasa. Jadi Musa pakai logika, mereka-reka, ya mulai berpikir bagaimana caranya Tuhan memberikan makan 600.000 bukan 6.000 ya, 600.000 orang. Bagaimana caranya Tuhan gitu. Nah kemudian dia bertanya kepada Tuhan dan di ayat 23 itu Tuhan menjawab, ya, apakah kurang kuasaku? Ya, apakah ada janjiku yang tidak saya genapi? Demikian firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini juga terjadi dalam hidup kita. Kita sering mereka-reka, kita sering mulai memasang akal kita, pikiran kita, logika kita. Bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Ya, sementara ini masalah banyak, sementara ini masalah bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, udah datang lagi yang lain gitu ya. Kita memakai akal pikiran kita. Bukannya kita datang menyerah kepada Tuhan. Inilah yang sering menjadi kelemahan kita. Ya, untuk itu kita belajar dari bangsa Israel ataupun dari Musa. Di mana pada akhirnya di ayat yang ke 31 di sana dikatakan Bilangan 11 ayat 31, kalau kita baca terus itu perikop itu, di situ dikatakan lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya.
Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Ya, lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, sehingga atau setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa. Ya, itu ya, plus seterusnya. Nah, tapi kita mau ambil di sini apa? Kita sering mengandalkan pikiran kita. Kita sering ya mereka-reka jalannya Tuhan. Kita sering mulai memakai logika kita, bagaimana caranya Tuhan menolong saya. Tapi kita harus belajar dari Musa dan bangsa Israel. Jangan sampai Tuhan marah ya. Karena dia punya cara, dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Karena kita ini semua adalah miliknya, ciptaannya, semua dalam kendalinya, semua dalam kuasanya. Ya, demikian pada pagi ini begitu singkat. Untuk itu mari kita belajar menyerahkan kepada Tuhan. Apapun itu masalah kita, Tuhan punya cara untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk mengangkat kita keluar dari masalah kita. Apa saja. Yang penting kita datang dengan sepenuh hati. Kita lakukan bagian kita. Bagian kita apa? Memuji dan menyembah Tuhan. Ya, mendengarkan suara Tuhan, memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Itu saja. Ketika kita lakukan itu, maka semua masalah itu boleh berjalan dengan baik, boleh kita jalani dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini jangan ragukan kuasa Tuhan. Ya, tadi dikatakan yang 600.000 orang bersama dengan Musa, itu Tuhan sanggup memberikan makan daging selama sebulan. Tuhan mengirimkan burung puyuh dekat ya, jadi dibilang hanya sekitar ya 1 meter 2 meter, jadi mereka bisa nangkap ya dengan dekat ya, karena memang itu Tuhan kirim dari seberang laut untuk datang memberkati mereka, memberikan mereka makan daging. Itulah cara Tuhan pada waktu itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Mari datang kepada Tuhan. Jangan kita yang mengatur. Jangan gini, Tuhan maunya Tuhan kirimlah ini buat saya. Jangan. Katakan Tuhan, terserah Tuhan. Saya bersedia dengan caranya Tuhan, ya. Bagaimanapun saya akan terima dan saya ikhlas dan saya menjalaninya bersama dengan Tuhan, ya. Saya punya kesaksian tentang ini. Jadi perikop ataupun judul firman Tuhan hari ini temanya itu adalah Tuhan selalu punya cara, ya. Bapak Ibu, saya teringat 12 tahun yang lalu ketika putri saya pada waktu itu diutus dari gereja untuk mengikuti lomba, ya, lomba nyanyi di gereja tentunya ya. Ya, waktu itu dia masih kelas 5 SD ya. Dia sekolah minggu. Nah, kebetulan entah kenapa surat undangan untuk lomba itu ya, ini se-Banten terlambat gitu loh. Terlambat nyampe ke kami. Nah, kemudian ke gereja tentunya ya. Nah, kemudian nggak lagi ada seminggu, tinggal beberapa hari, rupanya itu sudah 3 bulan yang lalu. Biasanya kan program begitu pasti udah sebelum-sebelumnya ya. Nah, itu mau menjelang Paskah. Mereka bikin lomba ya, untuk anak-anak gitu ya, anak-anak sekolah minggu lomba nyanyi. Nah, kemudian pas hari Minggu itu hamba Tuhan ini langsung nunjuk saya selesai habis ibadah. Bu, ini katanya ini anak sekolah minggu mau lombain nyanyi, katanya kan. Jadi gini aja, saya putuskan anak ibu aja ya, gitu. Langsung dia sebut Ruth aja. Nah, nanti ibu yang bimbing, bukan guru sekolah minggu lagi, karena nggak ada waktu lagi. Ini hari Sabtu, ini hari Minggu Sabtu. Jadi beberapa hari, hanya 5 hari ya persiapannya. Itu Minggu disampaikan. Nah, kemudian, waduh, saya bilang, Pak, gimana ini? Nah, terus hamba Tuhan ngomong, pokoknya saya serahin ke Ibu Tiar deh. Pokoknya terserah, yang penting ikut gitu ya. Jadi jangan memikirkan menang. Oke, terus waduh, saya pikir gitu. Udah saya balik ke rumah, saya ketemu sama anak, akhirnya kita latihan. Itu hanya tempo 5 hari. Latihan, setiap malam saya latih. Nah, kemudian saya cari lagu dulu ya, cari lagu wajibnya ada. Tapi kita ada lagu sendiri, gitu, lagu pilihan kita. Waduh, ini untuk menentukan lagu juga dengan karakter suara anak,
itu pasti kita butuh hikmat gitu ya. Ya, terus berdoa. Nah, berdoa, saya pikir Tuhan apa ya, ini lagu anak ini saya tahu karakter suaranya. Karena kalau nggak cocok nanti dia bawakannya nggak enjoy kan gitu kan, nggak nyatu. Singkat cerita, dapatlah saya lagu ini, judulnya Tuhan Selalu Punya Cara. Jadi ini Tuhan ingatkan buat saya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Tapi lagu ini saya cari di YouTube sudah nggak ada. Ini lagu lama, ya. Nah kemudian, tapi saya sangat-sangat terkesan dengan kata-katanya, ya. Karena kata-katanya begini, Bapak Ibu. Kalau ini ya saya nyanyikan gini ya. Kau apa? Oh ya, kau selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa ada di dalam rencanamu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk merubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Ya, refnya. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau beri aku kekuatan untuk mendakinya. Kulakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada waktunya. Nah, ini kata-katanya kok entah kenapa pada waktu itu menyentuh banget ke hati saya. Kenapa? Ya, di situ dikatakan Tuhan itu selalu punya cara untuk menjaga kita senantiasa dalam kuasanya. Walaupun itu jelek, ya menurut kita negatif, tidak baik, tapi itulah cara Tuhan menjaga anak-anak Tuhan. Kemudian di bait selanjutnya dikatakan jika dia punya kuasa merubah keburukan kita, apa yang tidak baik di dalam hidup kita, itu Tuhan buang agar menjadi hal baik buat kita, agar kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Dan di bait yang ketiga tadi dikatakan, bila gunung di hadapanku tidak juga berpindah. Kita sudah berdoa, maksudnya kita sudah berdoa, kita sudah mohon-mohon sama Tuhan, tapi masalah kita belum dijawab Tuhan. Gunung itu adalah bercerita tentang masalah, problema, belum dijawab Tuhan, rasanya sudah capek. Tapi di situ dikatakan, kau beri aku kekuatan untuk mendakinya, ya. Jadi kalau masalah kita belum selesai sampai hari ini, belum Tuhan jawab, maka Tuhan punya cara memberikan tenaga buat kita, memberikan kekuatan buat kita, hikmat buat kita untuk bisa mendaki gunung itu, ya. Tidak berpindah, tapi kita bisa mendakinya seperti itu. Dan di bait selanjutnya dikatakan, kulakukan yang terbaikku, ya, dan kau yang selebihnya Tuhan, ya. Dan Tuhan selalu punya cara membuatku menang. Nah, inilah nats lagu saya cari di YouTube dari tadi malam nggak dapat Bapak Ibu. Justru ada yang lagu baru itu Tuhan selalu punya cara, dia yang nyanyi Angel Peters itu beda lagi. Tapi natsnya nggak seperti ini. Lagunya itu kau selalu punya cara untuk menolongku, ya. Tapi itunya liriknya nggak seperti apa yang ini. Dan saya sangat terkesan pada waktu itu ketika saya berdoa Tuhan kirim lagu ini lagu lama. Terus saya ajarin anak saya, kata anak saya, Mama ini lagu jadul, lagunya lagu baru. Saya bilang, tapi Tuhan bicara pakai ini nak, nanti kamu pasti menang. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, itu dalam tempo 5 hari, puji Tuhan karena kuasa Tuhan, itu anak menang juara 2 sebanten. Wow, itulah kesaksian saya, ya, bahwa Tuhan itu memang punya cara untuk menjaga kita, memelihara kita dari hal buruk sekalipun, merubah tabiat kita yang buruk. Kalau dulu malas bangun jadi rajin bangun, ya. Kalau dulu malas berdoa jadi rajin berdoa. Kalau dulu malas menyapa orang, malas senyum, sekarang harus bisa rajin menyapa orang, senyum kalau ketemu dengan orang. Dan itu kira-kira ya tujuan firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Semakin lebih lagi kita mengandalkan Tuhan dan jangan pernah ragukan kuasa Tuhan itu. Tadi seperti bangsa Israel tadi, 600.000 orang Tuhan berikan makan daging setiap hari.
Wow, itu keren, itu luar biasa ya. Dan kita pun percaya apa pergumulanmu hari-hari ini, apa masalahmu hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Jangan pernah mereka-reka, jangan pernah membuat rancangan, tapi mari ikuti apa kata Roh Kudus, apa perintah tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu. Maka kita bisa menjalaninya seperti yang dikatakan, bila gunung itu tidak beranjak, belum dijawab, engkau akan diberikan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan untuk bisa mendakinya, dan kamu bisa mendaki melewati gunung itu. Dan jika juga memang belum dijawab, mari lakukan yang terbaik. Selebihnya terserah Tuhan, dan saya percaya semua doa-doa kita, semua harapan kita akan dijawab oleh Tuhan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar daripada seluruh kuasa yang ada di muka bumi ini. Roh-Mu terlebih besar lagi daripada roh-roh yang ada di muka bumi ini Tuhan. Untuk itu kami percaya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Engkau punya cara untuk memberkati kami, untuk menolong kami, untuk mengangkat kami, untuk memulihkan kami, bahkan menyembuhkan kami dari segala kekurangan kami, dari segala keburukan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami dan menolong kami Bapa. Jika bangsa Israel Tuhan, Engkau sanggup memelihara, memberikan makan 600.000 orang, makan daging penuh, maka kami percaya, kami juga yang tergabung The Power of Love ini, Tuhan punya cara memelihara kami, memberikan kami makan, memelihara hidup kami, menjawab doa-doa kami. Dan jika pada hari-hari ini juga doa-doa kami belum Tuhan jawab, maka kami percaya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk mendakinya. Kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami, menuntun kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itulah yang bisa menyelamatkan kami. Kuasa-Mu itulah yang bisa menolong kami, membawa kami dari kemuliaan demi kemuliaan, dan menjadi sama atau menjadi serupa dengan apa yang Tuhan Yesus harapkan. Terima kasih Bapak buat pagi ini. Terima kasih buat seluruh partisipan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Jika setiap pagi kami boleh bersaat teduh di Zoom meeting The Power of Love ini. Kami berterima kasih Tuhan buat hamba Tuhan, buat pembina kami Bapak Pastor Surbakti bersama dengan Ibu Agnes dan keluarga besar. Tuh, haleluya, haleluya. Berkati kami lebih lagi Tuhan. Inilah hidup kami. Inilah Tuhan Yesus hati kami. Kami serahkan sepenuhnya kepadanya dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur. Kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk dalam ruang kesaksian. Ya, bagaimana Tuhan pelihara hidup kita. Silakan Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ya, mungkin saya dulu nih Bu Tiar ya. Baik, silakan Pastor. Ya, jadi saya bisa melihat Tuhan senantiasa menolong di dalam kehidupan kami ya. Jadi dari mana saya bisa melihat? Karena saya belajar melihat sesuatu masalah bukan menurut cara pandang saya, tapi cara pandang Tuhan. Amin. Nah, bagi kita mungkin itu masalah, tapi bagi Tuhan itu berkat. Nah, ini yang kadang-kadang yang nggak sinkron kalau kita hidup dalam daging. Makanya kita harus memilih hidup dalam roh. Nah, sebagai contoh ya, kalau kerusuhan Mei tahun 1998 dan seterusnya, itu banyakkan orang mengeluh, ya termasuk pun awalnya saya pun mengeluh juga. Tapi saya belajar melihat cara pandang Tuhan. Dengan situasi seperti itu, Tuhan bawa saya ke satu pengalaman yang belum pernah saya alami. Itu saya dipanggil untuk melayani orang-orang Indonesia yang tinggal di Singapura, termasuk orang-orang yang kerja PRT ya, pembantu rumah tangga dan sebagainya. Dan saya sebagai gembala buat mereka. Waduh, ini luar biasa saya pikir ya. Nah, itu ada satu hamba Tuhan yang minta saya untuk melayani karena hamba Tuhan di Singapura ini kurang fasih bahasa Indonesia. Jadi dia pikir, ya udahlah, saya dipanggil. Jadi saya diongkosin, ya, pulang balik naik pesawat dalam kondisi krismon ya.
Wah, ini luar biasa kan? Nah, itu Betul. saya alami. Nah, itu juga jawaban Tuhan di mana kami doakan tadinya tanah sebelah kosong karena tanah itu kalau dibeli itu bisa menjadi tempat mudah parkir kalau ada orang datang pun juga mudah gitu. Nah, itulah. Jadi berkat Tuhan yang saya dapatkan ketika melayani itu bisa juga terkumpul untuk beli tanah sebelahnya. Nah, ini yang saya perhatikan. Dan juga hari ini ada orang tanya kepada saya, Pastor Bakti punya jemaat enggak? Saya bilang nggak punya jemaat. Nah, karena cara pandang orang kan orang dilayani kan dia punya miliknya, padahal milik Tuhan, ya kan? Yang dilayani itu milik Tuhan, bukan karena kita yang dipanggil jadi hambanya melayani jemaatnya Tuhan kan begitu. Nah, Ya. seringkali itu dulu cara pandang lama kan, cuma saya sekian banyak kan gitu ya. Nah, Ya. tapi itu merubah cara pikir saya bahwa semua yang saya layani itu adalah jemaat Tuhan. Saya adalah orang yang dipanggil melayani. Nah, saudaraku, dia bilang bagaimana Bapak hidup? Saya bilang cara Tuhan, bukan cara saya. Yes. Jadi ketika saya memandang dalam hidup saya, bukan menurut ukuran pandangan saya, tapi pandangan Tuhan, masalah pun bagi saya itu jadi berkat. Amin. Dari mana saya bisa melihat itu? Saya berkaca dari firman Tuhan ya. Nah, Paulus dan Silas ketika dia menginjil, dia tidak masalah dia harus dijebloskan dalam penjara. Tapi di penjara dia menyaji muji Tuhan, akhirnya kepala penjara pun bertobat. Ya kan? Amin. Terima Yesus Kristus. Dan orang hukuman yang lain pun bagaimana muji Tuhan. Demikian juga kalau di perjalanan lama juga begitu. Dengan masuknya Daniel ke gua singa. Dan raja pun juga melihat bagaimana Allah yang semua Daniel Allah yang hidup, Allah berkuasa. Jadi masalah itu memperkenalkan kuasa Tuhan yang dahsyat melebihi dari segalanya. Amin. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego punya masalah. Tapi berkat. Kenapa? Ketika masukkan di dalam perapian yang 7 kali lipat lebih besar misalnya, bahkan pakaiannya pun tidak hangus, tidak terbakar. Yang terbakar hanya pengikat dia. Waktu dicampakkan kan terikat semua. Bahkan orang yang mencampakkannya pun mati ya. Nah, tapi mereka juga selamat. Nah, di situ raja pun tunduk ya kepada Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan banyak hal, baik kita mungkin masalah, tapi cara pandang Tuhan itu berkat. Karena berkat Tuhan itu bukan mulus ya, tapi sesuatu yang kita lewati dan kita bisa bersaksi bagaimana pertolongan Tuhan. Dan sampai hari ini, bagaimana Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami, bukan cara saya tapi cara Tuhan. Dan dengan cara Tuhan inilah saya selalu bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan memberikan saya cara pandang yang baru, yaitu bukan cara pandang saya. Dan tengah-tengah kehidupan yang kondisi sekarang ini, Tuhan berikan saya kemampuan melihat hal-hal yang baik di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit. Dan Amin. itulah membuat saya sampai hari ini bisa bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan merubah cara pandang saya. Bukan cara pandang yang lama, tapi cara pandang yang baru. Nah, siapa dalam Kristus adalah ciptaan baru. Maksudnya cara pandang kita berubah. Ya, itulah gambarannya hari ini. Tuhan memberkati, kiranya ini membawa berkat bagi kita semua. Serahkan kembali kepada Ibu Tiar. Baik, makasih Pastor buat kesaksiannya. Wow, luar biasa ya. Orang krisis tapi anak-anak Tuhan diberkati luar biasa. Nah, itulah kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, mengikuti cara Tuhan ya, melihat cara pandang dengan cara pandangnya Tuhan ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Pastor, sangat memberkati kesaksiannya pagi hari ini. Baik, silakan Ibu Bapak yang lain yang mau bersaksi, silakan. Shalom Ibu Bapak. Adakah yang mau menyaksikan?
kasih Tuhan atau semua aman-aman saja? Ada Bu Lydia Lalang kayaknya. Silakan Bu Lydia Lalang. Terima kasih, Bu Tiar. Ya. Banyak ya sebenarnya kesaksian hidup ya. Kalau kita mau menceritakan betapa besarnya kasih Tuhan itu, Amin. seakan-akan kita ini nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Ya. Dan di sini saya mau menceritakan bagaimana Tuhan itu selalu memelihara kehidupan kami. Kehidupan kami ya bukanlah orang yang serba ada, serba berlebihan ya. Tapi apa yang kami butuhkan setiap hari itu, terutama apa yang akan kami makan itu, kami tidak pernah, kalau istilahnya orang Jawa bilang nggak akan pernah kendat ya. Tuhan nggak pernah meninggalkan kami. Amin. Dan suatu saat kami itu, saya terutama seorang ibu, selalu punya pikiran serba ini ya, serba bingung. Untuk esok itu apa ya? Anak besok makan apa Tuhan gitu. Dan di dalam kebingungan saya waktu itu saya berdiri bersandar di meja di dapur. Dalam hati saya, besok anakku makan apa? Tiba-tiba jam 10 pagi itu saya ditelepon oleh Ibu Pendeta yang dulu melayani kami di kampung. Terus Mbak ada di mana? Di rumah Bu, lagi apa gitu. Enggak, biasa aja, enggak ngapa-ngapain. Mbak saya ke rumah ya. Gitu. Silakan Bu, dengan senang hati saya terima Ibu. Dan apa yang saya pikirkan, apa yang saya batin tadi dalam hati sama Tuhan. Luar biasa itu. Ini Ibu Pendeta bawa beras 10 kilo ke rumah. Wow. Dengan uang 50.000. Ya. Itulah saya kadang meragukan ya. Betul. Tolongan Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak selalu ada caranya untuk menolong anak-anaknya itu tepat pada waktunya. Apa yang kita butuhkan saat itu, apa yang kita butuhkan mendesak itu, Tuhan itu selalu sediakan. Jadi janganlah kita meminta apa kebutuhan kita jangka panjang ya. Ya. Misalnya Tuhan berikan saya kesuksesan, itu kan kebutuhan yang enggak apa ya, bukan secara mendesak kalau menurut saya ya. Apa yang kita butuhkan setiap hari, apa yang menurut Tuhan itu yang terbaik buat Tuhan, itulah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan seperti anak kami, Michelle, yang terima kasih juga Ibu Tiar sudah mendoakannya, dan juga Bapak Ibu yang di Zoom. Pelan-pelan anak kami sudah pulih dan puji Tuhan sudah bisa masuk sekolah, sudah beraktivitas seperti biasa. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Yang begitu nyata. Ini nyata, bukan ilusi ya, nyata. Kalau dipikir, walaupun dokter bilang ini masih anak-anak juga, enggak apa, pelan-pelan juga sembuh dalam waktu 2 minggu. Tapi puji Tuhan belum ada 2 minggu anak saya sudah bisa sekolah, sudah bisa beraktivitas kembali. Itulah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan kepada keluarga saya tepat pada waktunya. Amin. Terima kasih Bu Tiar. Ya, baik ya. Saya. Ya. Oke, Bu Lydia Lalang, tetap semangat ya. Itu tadi apa yang tidak pernah kita pikirkan itu Tuhan sediakan, Tuhan tolong tepat pada waktunya ya. Wah, saya juga heran-heran, terkagum-kagum ya mendengarkan kesaksian Bu Lydia Lalang ya. Semangat terus, andalkan Tuhan terus. Nanti kalau sudah tiba waktunya Bu Lydia Lalang akan menuai ya seperti Pak Sopati ya. Semangat terus, jangan mundur, harus setia. Oke. Ya, Tuhan berkati. Ya, baik, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bersaksi.